Halo sahabat jahit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Tony Permak ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat. Oke sahabat jahitku, di tutorial kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara memasang resleting pada celana PDL TNI AD ya. Bagaimana caranya untuk pemasangan resleting pada celana PDL TNI AD? Mari kita simak tutorial berikut ini ya. Oke teman-teman, tahap pertama kita persiapkan terlebih dahulu untuk alat-alatnya ya. Ini adalah resleting dan comlotnya dan golpi kita siapkan terlebih dahulu. Dan untuk comlotnya saya sudah lapis dengan kain keras M70 ya, dan ini untuk lapisan bagian bawahnya. Nah seperti ini ya teman-teman, karena ini comlotnya comlot bikin baru ya, atau kalau Permak total sama juga ya. Kalau yang mempergunakan kancing berarti kita persiapkan terlebih dahulu untuk bagian comlotnya, dan ini untuk lapisan ban pinggang celananya ya. Dan ini adalah badan depan, nanti saya akan pasangkan resleting di bagian sebelah kiri ya. Dan untuk permak total atau permak mutilasi sama ya, seperti ini. Jadi buangnya di bagian badan depan dan bagian badan belakangnya. Dan untuk yang memakai kancing, nah di sini kita harus mengganti untuk lapisan resletingnya ya, yaitu golpinya. Dan ini adalah untuk sebelah badan kanan ya. Di bagian badan kanan kita pasangkan sebuah comlot nanti seperti ini, dan comlotnya kita tempelkan di bagian comlot bagian luar ya, karena comlotnya terdiri dari dua lapis ya. Nah seperti ini teman-teman. Dan kalau celana yang memakai kancing, karena biasanya tidak ada sambungan untuk bagian comlotnya, berarti kita harus mengguntingnya terlebih dahulu ya. Kita gunting, paskan untuk pengguntingannya dengan lapisan comlot yang bagian bawah ya. Tapi kita harus ukur terlebih dahulu di badan celananya. Biasanya ada celana yang di bagian pahanya sudah pas, yang kebesaran hanya di bagian pinggangnya ya. Nah kalau kita dapat untuk celana besar di bagian pinggangnya, berarti kita harus membuat comlot yang baru lagi ya. Nah kita usahakan cari kain yang sama motifnya. Oke teman-teman, kita langsung saja bagian yang sebelah kiri terlebih dahulu. Saya akan pasangkan untuk lapisan resletingnya ya. Nah ini untuk lapisan resletingnya, dan untuk bagian resletingnya atau bagian golpinya saya sudah lapis dengan kain keras M70 ya, biar rapih hasilnya dan bagus. Dan kita jahit terlebih dahulu ya untuk lapisan golpinya. Dan kita gunting terlebih dahulu, gunting-gunting atau catrek lah, catrek dulu. Sudah dijahit kita balikan dan kita jahit tindis di bagian lapisan golpi celananya ya. Nah kita jahit. Selanjutnya kita lipat terlebih dahulu ya. Saya akan pola untuk jahitan golpi terlebih dahulu ya di sini. Nah, kurang lebih jaraknya 4 cm ya, lebar dari ujung lipatan tadi.
dari ujung lipatan bagian depannya kita garis. Gunanya ini untuk mempermudah pada saat kita menjahit variasi golpinya ya. Selanjutnya kita kasih tanda terlebih dahulu ya, ini untuk rampu jahitan bahan pinggangnya, dan kita kasih jarak ke bawah 4 cm ya. 4 cm itu untuk menyimpan ujung resletingnya. Nanti si ujung resletingnya dari garis kapur tadi lebihkan kurang lebih 1 cm ya, atau kita cari resleting yang pas ukurannya, dan kebetulan saya ini mempergunakan resleting 6 inci ya, dan pas di ukuran celana ini ya. Dan kita jahit terlebih dahulu untuk resletingnya, dan di bagian resleting usahakan kita jahit 2 kali ya biar kuat untuk resletingnya. Nah seperti ini ya teman-teman, bagian resletingnya sudah saya tempelkan atau sudah saya jahit. Selanjutnya kita tutup si bagian ujung resleting ya, atau kita kasih tanda terlebih dahulu, kita garis. Nah si garis ini kurang lebih dari lipatan golpinya 1,5 cm ya. Dan persiapkan untuk lapisan bahan pinggangnya terlebih dahulu ya. Dan kita tutup untuk bagian ujung resletingnya. Nah seperti ini ya teman-teman caranya, kita lipat. Untuk lipatannya paskan di garis kapur tadi ya. Nah seperti ini. Sesudah kita lipat, kita jahit tindis terlebih dahulu ya, atau kita jahit setik ya. Kita jahit setik terlebih dahulu. Nah seperti ini, kita lipat dan paskan untuk bagian ujung lipatannya pas di kapur tadi ya. Oke, sudah betul-betul kita pas nyimpannya ya, posisinya. Kita jahit terlebih dahulu ya. Jahit bagian ujungnya. Dan kita putar untuk si badan celananya. Kita belokkan untuk jahitannya ya. Dan hati-hati untuk jarumnya, jangan sampai nabrak resleting ya. Oke teman-teman, sesudah dijahit setik untuk bahan pinggang celananya. Nah untuk jahit setiknya cukup sepotong dulu ya teman-teman, atau separuh terlebih dahulu. Dan nanti untuk jahit fullnya sudah selesai untuk bagian golpinya atau bagian resletingnya ya. Dan kita lipat terlebih dahulu untuk bagian depan resletingnya. Nah kita lipat seperti ini ya teman-teman. Dan nanti kita akan jahit di bagian ujungnya, bagian atasnya. Tapi sebelum dijahit dalamnya, kita persiapkan kancing terlebih dahulu ya. Nah kita siapkan untuk kancing haknya atau kancing sok. Kalau di sini biasa kancing tanam ya. Dan untuk pemasangan kancingnya, di antara garis resleting ya, nah samakan, luruskan dengan resleting. Dan jarak tengahnya ini di bagian tengah-tengah jahitan bahan pinggang celananya ya.
Nah, pas di tengah-tengah ini ya, 4 cm kita bagi dua dan kita taruh di tengahnya untuk si kancing celananya ya. Kita pasang kancing terlebih dahulu ya. Dan pasangkan untuk lapisan kancing di bagian dalamnya. Dan kita tekuk untuk bagian ujung kancingnya ya. Kita tekuk terlebih dahulu dan gunakan alat bantu. Saya biasanya memakai gunting saja ya, ketok-ketok aja di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, usahakan untuk kancingnya harus yang kuat ya, atau yang bagus, biar awet dan tahan lama. Oke sahabat jahitku, sesudah kita pasang untuk kancingnya, nah, kita lipat terlebih dahulu ya bagian ujungnya. Kita lipat seperti ini dan garis terlebih dahulu ini untuk jahitannya. Ini untuk jahitan ban pinggang celananya, karena kalau celana PDL di bagian bannya adalah lospan ya. Selanjutnya kita jahit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita jahit dari ujung lipatan golpingnya dan kita kunci untuk jahitannya. Dan usahakan untuk jarumnya jangan sampai kena jahitan di bagian ujung lapisan kain kerasnya ya. Dan untuk menjahitnya saya paskan di sini terlebih dahulu ya, karena ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Dan kalau teman-teman kalau lagi jahit, kalau lagi permak celana PDL, cara menjahitnya sampaikan ke bagian ujung badan belakangnya ya. Terus kita balikan terlebih dahulu ya teman-teman di bagian ujungnya. Nah, kita balikan seperti ini. Dan sudah kita balikan, kita jahit tindih terlebih dahulu ya di bagian lapisan ban pinggang celananya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Tony Permak, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, jika tutorial-tutorial dari saya ada manfaatnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk menjahit ban pinggang celananya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk jahitan tindisnya di bagian lapisan ban pinggang celananya ya, jangan di bagian luar badan celananya. Nah, selanjutnya kita jahit golpi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk jahitan golpinya kita tinggal mengikuti garis yang sudah kita buat tadi ya. Kita jahit dari ujung ban pinggang celananya dan kita kunci untuk jahitan golpinya. Sambil menjahit, kita rapikan terlebih dahulu untuk badannya ya. Nah, kita rapikan bagian dalamnya, karena di dalam ada sebuah puring sakunya ya. Kita ratakan terlebih dahulu. Dan untuk lapisan golpinya sama, kita ratakan terlebih dahulu ya sebelum dijahit, biar maksimal hasilnya, biar bagus. Mohon maaf nih teman-teman, videonya fokusnya kabur-kabur nih ya, ada gelap ada terang ya. Oke, kita jahit lagi untuk bagian golpinya.
Dan bagian ujung resleting yang sebelahnya kita lipat terlebih dahulu ya, biar nggak kena jahitan golpinya di bagian ujung resleting yang sebelahnya. Dan kita kunci untuk jahitan golpi yang paling bawah ya. Kita bersihkan untuk sisa-sisa benangnya ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Bagian badan sebelah kiri sudah selesai saya jahit atau saya praktekkan ya. Lumayan waktunya agak lama juga, karena berbeda dengan pasang resleting celana biasa ya teman-teman. Oke, tahap selanjutnya kita jahit lagi atau saya praktekkan lagi untuk bagian sebelah kanan. Dan untuk sebelah kanan ini ada lapisan untuk cunglotnya ya, atau comlotnya. Dan buat teman-teman, kalau seandainya celana PDL-nya permak ya, atau permak total, kalau memang di bagian pahanya sudah pas, saya sarankan untuk membuat baru di bagian comlotnya ya. Karena biasanya kalau celana yang pakai kancing, di bagian comlotnya itu menyatu dengan bagian badan sebelah kanan ya. Terkecuali kalau celananya yang besar sekali ya, berarti bagian pahanya juga besar, jadi kita gunting saja untuk bagian comlotnya. Dan ini saya praktekkan untuk comlot bikin baru ya teman-teman. Untuk bagian comlotnya terdiri dari 2 lapis ya, dan kita jahit terlebih dahulu. Kita satukan untuk bagian comlotnya. Dan untuk penjahit comlotnya jangan sampai full ke ujung ya, stop di situ, biar ada lebihnya untuk membukanya nanti, biar terbuka sedikit ya di bagian ujungnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan kita balikan terlebih dahulu untuk comlotnya. Nah seperti ini kita rapikan ya, karena nanti di bagian ujung cunglotnya kita akan jahit tindis ya. Nah seperti ini. Dan ini biarkan terbuka seperti ini ya teman-teman. Ini kurang lebih untuk bukaannya 2 cm cukup ya. Motor nih makin laju pula. Nah bagian dalamnya biarkan terbuka seperti ini ya, jangan sampai kena jahit terlebih dahulu. Selanjutnya kita tempelkan untuk bagian badan sebelah kanan ya. Caranya seperti ini, kita lipat, dan lipatannya paskan dengan ukuran pinggangnya ya tentunya. Dan di bagian ujung lebihkan untuk kapu jahitan lapisan bahan pinggangnya, kurang lebih 1 cm ya untuk kapunya. Dan kasih tanda terlebih dahulu. Ini untuk batasan jahitan ya, jahit separuh terlebih dahulu. Nah stop di sini untuk jahitnya. Dan hati-hati untuk bagian lapisan comlotnya, jangan sampai kejahit dulu ya teman-teman. Nah biarkan seperti ini. Dan untuk bagian badan juga itu harus terbuka ya, harus kebuka, karena nanti bagian resleting yang sebelahnya kita selipkan di situ ya. Selanjutnya kita siapkan untuk lapisan ban pinggang celananya. Kita jahit terlebih dahulu untuk
lapis ban pinggangnya ya. Dan untuk menjahit lapisnya saya separuh ya, separuh yang saya contohkan. Jadi teman-teman nanti kalau lagi menjahit itu fullkan saja atau dekatkan dengan sambungan yang bagian badan belakangnya ya. Dan di bagian ujung kita kasih lebih ya untuk lapisan ban pinggangnya, kurang lebih 2 cm dari lipatan bagian comlot dan bagian badan celananya ya. Nah, seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kalau sudah gini kita jahit tindes terlebih dahulu ya di bagian lapisan ban pinggangnya. Cara jahitnya sama dengan yang sebelah kiri tadi ya teman-teman. Jadi yang dijahit bagian lapisan ban pinggangnya, jangan di bagian badan celananya ya. Oke, sesudah dijahit tindis untuk bagian ban celananya, nah kita lipat untuk bagian lapisan comlot celananya ya. Ini bagian lapisan dalamnya, dan untuk bagian lapisan dalamnya kita lipat terlebih dahulu ya. Kita lipat, dan untuk yang sebelahnya diobras ya teman-teman. Dan di bagian ujung ini kita jahit tindes terlebih dahulu ya. Nah, ini bagian ujung comlotnya kita jahit tindes ya sampai ke bawah. Dan untuk bagian comlot diobras sebelah, dilipat sebelah ya teman-teman. Untuk bagian yang diobras itu untuk bagian lapisan paling luar. Dan untuk yang dilipat adalah untuk lapisan bagian dalamnya, atau mau diobras dua-duanya nggak masalah ya teman-teman. Itu tergantung kita masing-masing. Nah, seperti ini ya sesudah ditempel untuk bagian comlotnya. Dan ini masih bisa dibuka ya teman-teman, karena sebelum memasang resletingnya kita akan pasangkan kancing terlebih dahulu ya. Nah, kita ratakan terlebih dahulu, kita paskan dari ujung atasnya dan kasih tanda untuk memasang pasangan kancing sebelah kanan ya. Nah, ini harus betul-betul pas ya teman-teman, jangan sampai tinggi sebelah atau kancingnya terlalu depan atau terlalu ke belakang ya. Ini harus kita paskan terlebih dahulu. Sesudah betul-betul pas, kita kasih tanda dengan kapur ya, dan kita tempelkan untuk pasangan kancing celananya. Nah, kita pasang terlebih dahulu untuk kancingnya. Dan pasangkan juga untuk bagian lapisan kancing celananya. Nah, ini saya pasangkan lapisan kancing bagian dalam ya, dan kita tekuk untuk bagian ujung kancingnya. Caranya kita mempergunakan ujung gunting ya,
bagian pegangan gunting, dan kita lipat kuat-kuat biar nggak lepas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Makin ramai aja yang lewat di mobil. Oke, selanjutnya kita akan selipkan untuk bagian resleting sebelah kanan ya. Nah, ini untuk bagian resletingnya, di bagian ujung kita lipat ya. Kita lipat, dan ujung lipatannya paskan dengan yang sebelah kanan ya. Dan ini saya lipat dulu nih untuk bagian lapisan bannya. Kita jahit dilujur terlebih dahulu ya teman-teman, biar gampang caranya. Kita jahit dilujur terlebih dahulu untuk bagian lapisan ban pinggangnya. Nah, kita lipat bagian ujung resletingnya, kita selitkan di sini ya teman-teman. Kita masukkan untuk resletingnya, dan sudah betul-betul pas kita jahit di sini ya. Dan untuk bagian lapisan comlotnya ini harus kena jahit juga ya, sekalian kita jahit untuk bagian lapisan comlotnya. Nah, kita kunci untuk jahitan ujung resletingnya. Dan cara menggabungkannya sama ya, kalau sudah gini sama dengan celana levis atau celana jeans atau celana chino juga sama ya, seperti ini. Kalau sesudah selesai di bagian ujungnya, bagian bawahnya kurang lebih sama ya cara nempelkannya. Yang agak lama itu di bagian atasnya ya teman-teman, untuk celana PDL yang orsban seperti ini. Jadi kalau nggak tahu trik dan caranya memang susah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk menjahit bagian bawahnya ya. Kita gabungkan antara badan depan kanan kirinya di bagian bawah, dan untuk comlot bagian ekornya atau bawahnya kita buang saja ya, kita potong. Kita jahit untuk bagian selangkangannya ya. Ini untuk bagian selangkang badan depan celananya ya. Ini jahit apa namanya, jahit serampang kalau nggak salah. Dan untuk menjahit ini kita ratakan ya antara badan kanan dan badan kirinya, kita paskan. Dan untuk menjahitnya harus kuat juga ya di bagian ini, biar nggak cepat jebol untuk jahitannya. Dan kunci di bagian ujung jahitan dekat resletingnya ya. Nah, kita putar ke bawah untuk menjahitnya. Nah, seperti ini ya teman-teman cara pemasangan comlot celana PDL nya. Dan untuk bagian dalam cara golpi dan comlotnya kita kunci ya, kita jahit bagian dalamnya biar tidak mudah lepas untuk jahitan golpinya ya. Nah, kita kunci terlebih dahulu antara lapisan golpi dan lapisan comlotnya ya. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Bagian depan kanan kirinya sudah selesai, dan di ujung comlot saya akan kasih lubang kancing satu ya.
dan nanti dipasangkan kancing satu ya teman-teman biar double. Oke sahabat jahitku, cukup sekian dulu penjelasan singkat dari saya atau tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam penyampaian kata-kata saya ya, dan semoga tutorial kali ini ada manfaatnya, dan jika bermanfaat silakan teman-teman bantu kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.